Adakama Sri Guru Vaishnava Sri Rupam Sagrajatam Sagana Varnatam Amutam Sadhya Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Sri Satam Pancakalpatarvyasya Kripa Sindhu Eva Ca Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Krishna Nityananda Mahamnam Sarvanandam Karamparam Harinama Pradam Devam Navadukasya Panchatattvatmakam Krishna Bhaktarupam Swarupakam Bhaktavasaram Bhaktakyam Namami Bhaktasatvikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktakyam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhavedyam Sri Jagannath Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Siapa yang bisa menerjemahkan bahasa Inggris untuk mereka? Kalau saya terus baca bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mungkin waktunya nanti. Oke, belum ada ya saya coba. Jadi saya akan bicarakan secara ringkas saja. Setelah Sri Krishna meninggalkan Vrindavan menuju Mathura dan kemudian dari Mathura beliau pindah ke Dwaraka, itu menyebabkan para penduduk Vrindavan selalu terhanyut di dalam rasa perpisahan yang sangat mendalam. Begitu pula Sri Krishna, walaupun beliau dilayani oleh banyak permaisuri beliau di Dwaraka, ya, itu sebanyak 16.108 permaisuri melayani beliau dengan cara yang terbaik, tapi beliau tidak pernah merasa bahagia dalam arti yang sebenarnya, dan setiap malam beliau selalu memigau, ya, tentang Radhe, tentang Vrindavan, tentang para gopi, ya, Vyasada, Nanda Maharaj dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini menyebabkan para penduduk Vrindavan dan juga di Dwaraka, permaisuri Sri Krishna di Dwaraka juga ya sangat heran kenapa beliau seperti itu, ya. So after Sri Krishna was leaving Vrindavan, was picked up by Akrura, and then from Mathura, then moved to Dwaraka and established his kingdom there. But still, even Sri Krishna was all the 16,108 wife of Krishna was served Krishna nicely, but still Krishna was every night was in delirium. Yeah,
always chanting the name of Radha, Gopis, and Nanda, Yasoda, like that. So all the Krishna's wife become very agitated and want to know what is really happened, like that. Yeah. So then they asked to Mandorahini to telling all this story. Yeah, and then then they make arrangement in such a way that they will, Mandorahini will telling all the story about Vrindavan, and then they meet in the big hall and ask someone should be watching on the door, because wherever the Lila Kahani or the sweet pastime of Sri Krishna was delivered or was telling, then because that Lila Kahani is so attractive, so nice, even Krishna and Balaram also become attracted to him. Jadi karena semua para permaisuri Sri Krishna di Dwaraka menjadi heran karena Sri Krishna selalu mengigau tentang Srimati Radharani, Nanda, Yasoda, dan sebagainya. Maka mereka semua ingin mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi seperti itu. Karena itu mereka meminta kepada Ibu Rohini untuk menyampaikan kisah itu. Tapi dengan sebuah syarat, Ibu Rohini akan bersedia menyampaikan dengan sebuah syarat, karena cerita tentang Krishna ataupun Krishna Lila Kahani ini sangat menarik. Bahkan jika Krishna berada di tempat jauh, mereka akan datang untuk mendengarkan hal itu. Karena itu Ibu Rohini membuat sebuah syarat. Ketika Ibu Rohini akan menyampaikan cerita ini, harus ada yang menjaga di luar pintu seperti itu, karena akan dilakukan di dalam pintu tertutup supaya Krishna dan Balaram tidak ikut mendengarkan seperti itu. Karena kalau mereka ikut mendengarkan, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak dapat dihindari seperti itu. Nah, kemudian Subhadra Dewi yang bersedia untuk menjaga pintu gerbang dan berdiri di sana menjaga. Nah, ketika cerita tentang Lila Sri Krishna di Vrindavan itu berlangsung, cerita itu begitu indah, begitu manis, dan semuanya terhanyut dalam sukacita rohani, sehingga ketika Subhadra Dewi juga mendengarkan hal itu, maka Subhadra Dewi juga terhanyut dalam sukacita rohani, maka dia tidak sadarkan diri, maka beliau menjadi terbalap besar dan senyum lebar, tangan dan kakinya mengkerut, masuk ke dalam badannya seperti itu, sehingga tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan begitu. So after this story was telling story of when Rohini Mata telling the lila pastime of Krishna in Vrindavan, that lila so sweet and so attractive, and then Subhadra Devi was watching in the become guard at the door, entrance of the door, closing door like that, because that lila is so sweet. Even Subhadra, after hearing heard that story, also he become very ecstatic, and his eyes become big, round, and smiling, and all his body become shrunken, like that. So she already unconscious, And then because that Lila Kahani is so sweet, even Krishna and Balaram at that time was very far away, but because that story is so sweet and is very transcendental, then a touch also was heard also by Krishna and Balaram, and Krishna and Balaram also coming to that place. When
Krishna and Balaram heard the story and they saw Subhadra Devi already in the ecstatic mode. Yeah. Then Krishna and Balaram also become ecstatic mode, and his eyes become big and he's big smiling, and all his hand and feet also shrunken, just like in that mode, in that form like that. Yeah. So in that time, Narada Muni also came to that place. Yeah. And so this most ecstatic form was what is showed by Krishna and Balaram and Subhadra Devi. Yeah, because never, Narada Muni never saw this form before like that. Ya, jadi ketika cerita itu berlangsung dan begitu menarik dan Subhadra Devi sudah berhanyut dalam sukacita rohani, maka beliau menjadi tergalak saat benar tangan dan kakinya mengecil masuk ke dalam badan beliau dan terhanyut dalam sukacita rohani. Dan sudah dijelaskan bahwa lila kahani, lila cerita manis tentang lila rohani Krishna di Vrindavan begitu indah, begitu manisnya, dan karena ini adalah bersifat rohani, dimanapun Krishna dan Balaram berada, mereka juga mendengarnya dan segera datang ke tempat itu. Nah, setelah sampai di tempat itu, melihat Subhadra Devi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena terhanyut dalam sukacita rohani, dan kemudian Krishna dan Balaram juga mendengarkan kisah itu, karena Subhadra Devi sudah tidak sadarkan diri, yang mestinya ketika Krishna dan Balaram datang, dia mestinya memberikan signal, memberikan suatu tanda supaya ibu roh ini bisa menghentikan cerita seperti itu. Tapi karena Subhadra Devi sudah tidak sadarkan diri dan terhanyut dalam sukacita rohani itu, maka dia lupa, tidak bisa menyampaikan. Akhirnya Krishna dan Balaram juga terhanyut dalam sukacita rohani dan juga mewujudkan yang disebut dengan Mahabhava Prakas. Artinya beliau bertiga, Krishna, Balaram dan Subhadra Devi, sedang terhanyut dalam sukacita rohani yang sangat besar sehingga merubah bentuk badan beliau seperti itu. Dan ketika itu pula Narada Muni datang dan melihat kejadian itu, dan segera setelah cerita berakhir dan kemudian Krishna dan Balaram Subhadra Devi kembali tersadar dan kembali dalam bentuknya yang normal. Tapi karena Narada sudah melihat itu, maka beliau memohon, saya sudah melihatnya, sudah melihatnya. Ini adalah bentuk yang belum pernah saya lihat, dan ini kami mohon kepada Anda supaya bentuk ini secara kekal terwujud di dunia materi ini untuk memberikan karunia kepada semua roh yang ada di dunia materi ini. Jadi Krishna mau mengizinkan tatastu, saya akan memenuhi permintaan ini. Karena itulah Krishna, Balaram dan Subhadra Devi mempunyai bentuk yang paling aneh, yang berbentuk arca seperti itu. Inilah yang disebut dengan Mahabhava Prakas. Artinya Sri Krishna, Balaram dan Subhadra Devi terhanyut dalam samudra cinta kasih yang sangat besar, dalam kebahagiaan rohani yang sangat besar seperti itu. So this form of Jagannath, Balaram, yang translate. Ada langsung bahasa Inggris biar tak. Iya. You want Translate. another translator, so I can speak in Indonesia. Jadi itu ceritanya demikian. So that's the story why Jagannath, Balaram dan Subhadra Devi have that form. Jadi itu cerita yang pertama ya.
Jadi sekarang cerita yang kedua yang sedikit agak panjang, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya. Jadi Sri Krishna selalu terhanyut dalam dalam kerinduan yang besar, ya. Selalu mengigau, memanggil Krishna, memanggil Radhe dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan sekarang di Dwaraka, Sri Krishna sebenarnya ingin mewujudkan suatu lila yang lain lagi seperti itu dijelaskan di sini. Dan karena ini penting, ya, karena ini juga berkaitan dengan prosesi Ratayatra. Ya. Jadi cerita ini disampaikan oleh para Goswami dan hampir tidak ada yang mengetahui, jarang ada yang mengetahui seperti itu. Jadi lila ini sangat rahasia sekali dan Krishna selalu berpikir tentang Srimati Radharani dan terhanyut dalam kerinduan yang sangat besar. Ya. Dan karena dalam kerinduan yang sangat besar seperti itu, akhirnya Krishna, ya, jatuh pingsan, ya, tidak sadarkan diri seperti itu. Ya. Jadi pada saat Krishna tidak sadarkan diri karena terhanyut dalam sukacita rohani seperti itu, seperti orang yang sedang sakit jatuh pingsan seperti itu, ya, mengalami demam seperti itu. Dan pada saat itu Narada juga datang di tempat itu, ya. Dan kemudian Udawa juga hadir, ya, kemudian Balaram juga hadir seperti itu. Dan Narada mengatakan, bagaimana kita membuat Krishna sadar ataupun bangun seperti itu. Ya, dan mereka berdiskusi satu sama lain. Ya. Dan Narada Muni mengatakan, ya saya bisa. Kalau saya memetik wina saya dan mengucapkan mantra ataupun mengucapkan nama para gopi khususnya Srimati Radharani, maka Krishna akan bangun dan tersadar seperti itu. Tapi masalahnya adalah, ya, ketika Krishna nanti bangun, dia akan segera lari ke Vrindavan, gitu. Ya. Karena itu harus ada yang bisa menyampaikan berita ini ke Vrindavan terlebih dahulu supaya mereka bersiap untuk menyambut kehadiran Krishna. Kemudian mereka mengatakan kepada Udawa, ya, Anda saja yang datang ke sana itu. Ya, saya bisa, tetapi dulu saya sudah pernah ke Vrindavan, dikirim oleh Krishna, ya, dan saya sedih sekali melihat keadaan penduduk Vrindavan, Ibu Yasoda, Nanda Maharaj, khususnya para gopi dan Srimati Radharani. Mereka terhanyut dalam penderitaan yang sangat besar karena kerinduan kepada Krishna. Mereka dirasakan hampir sekarat begitu. Ya. Dan ketika itu saya berjanji, ya, bahwa setelah kembali ke Mathura ataupun ke Dwaraka, saya akan segera mengirim Krishna untuk bisa kembali untuk memenuhi, ya, menghibur rasa rindu mereka itu, gitu. Ya. Tapi setelah saya sampaikan kepada Krishna, yes, saya akan kembali. Tapi sampai saat ini Krishna tidak pernah datang ke Vrindavan. Kalau saya datang lagi ke sana menyampaikan hal yang sama, pasti mereka tidak akan percaya, gitu. Ya. Kemudian mereka menyuruh Balaram, kalau begitu Balaram aja datang ke sana, gitu. Saya juga sama. Ketika saya datang ke Vrindavan dan saya melihat keadaan yang sama seperti itu, para penduduk Vrindavan, bahkan binatang-binatang, pohon-pohon pun mereka terhanyut dalam
kerinduan seperti itu. Dan saya juga sudah berjanji untuk mengirim Krishna, tapi ketika saya mengatakan kepada Krishna untuk kembali ke Vrindavan, ya, dan Krishnanya mengatakan ya, saya akan pergi, segera saya akan pergi. Tapi sampai saat ini juga Krishna tidak pergi. Ya, kalau saya pergi ke sana, pasti mereka tidak akan percaya. Gitu. Ya, kemudian datang Subhadra Dewi. Ya, kemudian Subhadra Dewi mengatakan, ya, saya akan berangkat ke Vrindavan untuk menyampaikan cerita ini kepada penduduk Vrindavan, ya, khususnya kepada Ibu Yasoda, ya, dan saya akan duduk di atas pangkuannya dan mengatakan, oh, ya, kakak kami, ya, ke Krishna dan Balaram, ya, Krishna sedang juga dalam perjalanan untuk datang ke Vrindavan, tapi karena sepanjang perjalanan di setiap desa ada penyambutan yang besar sehingga perjalanannya terhambat. Ya, jadi mereka setuju bahwa Subhadra Dewi yang akan berangkat terlebih dahulu untuk datang ke Vrindavan untuk menyampaikan informasi itu. Ya. Tapi ketika Subhadra Dewi sudah siap untuk berangkat, kemudian Balaram mengatakan, ya kalau begitu saya juga akan ikut berangkat. Ya, mana Bu, bisa saya memberikan adik saya Subhadra untuk berangkat sendirian, gitu. Karena itu kemudian atas perintah Narada Muni segera disiapkan 2 kereta, ya, untuk berangkat menuju Vrindavan. Yaitu kereta pertama adalah keretanya Balaram, dan kemudian kereta kedua adalah keretanya Subhadra Dewi. Ya. Jadi karena itu ketika kita akan menurunkan arca, ya, jadi urutannya adalah pertama seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah Prabhupada dan Tulasi Dewi, kemudian setelah itu Sudarshan Chakra, ya, kemudian setelah Sudarshan Chakra kemudian Balaram, kemudian setelah Balaram Subhadra Dewi, dan kemudian setelah itu baru jalanan terakhir. Ya. Keretanya juga berjalan seperti itu, ya, jika ada 3 kereta. Ya. Jadi kemudian kereta Balaram dan Subhadra Dewi berangkat, ya, menuju Vrindavan. Ya. Nah, setelah mereka kedua kereta ini berangkat, Balaram dan Subhadra Dewi berangkat, ya, maka kemudian Narada Muni memetik winanya, membunyikan winanya untuk membangunkan Krishna dengan mengucapkan lila kahani Krishna di Vrindavan. Ya. Nah, ketika Krishna sadarkan diri, terbangun begitu dan langsung mengambil wujud Tribangga Lalita Syama Sundar, yaitu bentuk dia yang berbentuk 3, ya, atau seolah-olah memegang seruling begitu, ya. Dan karena tidak ada seruling, beliau berpikir, oh, di mana serulingku, di mana serulingku, ya, seperti orang mabuk, ya, ketika tersadarkan gitu. Dan kemudian setelah melihat di sana, oh, Narada di sini, oh, Udawa juga di sini, ya, kenapa ada di Vrindavan gitu? Ya, oh Tuhanku, ini bukan Vrindavan, Anda masih di Dwaraka ini. Gitu. Oh ya. Gitu. Jadi, ya, Krishna mengatakan saya ingin segera berangkat ke Vrindavan. Ya, kami sudah menyiapkan kereta Anda, gitu. Karena Narada Muni dan Udawa sudah memerintahkan kepada Daruka, yaitu supir kereta Sri Krishna, dan menyiapkan keretanya. Ya, dan kemudian menuntun Krishna untuk naik ke atas kereta. Dan ketika Krishna naik ke atas kereta itulah beliau dalam keadaan seorang seperti mabuk begitu. Ya, tentu saja bukan mabuk karena minuman keras, ya. Ya. Kalau orang mabuk kan tidak sadarkan diri, semoyong gitu. Ya. Nah, ketika Krishna juga akan naik ke atas kereta juga dalam keadaan mabuk seperti itu. Nah,
ini adalah dijelaskan sebagai Mahabharata Prakas, ya. Krishna yang sedang terhanyut dalam sukacita rohani tersebut, ya. Dan kemudian setelah Krishna naik di atas kereta dan segera berangkat, ya. Nah sekarang ya karena mereka bertiga sudah berangkat, mari kita sekarang menuju Brindavan untuk melihat situasi di Brindavan. Ya ketika itu Srimati Radharani, ya, di kepala beliau di dalam pangkuan dari Wisaka dan Lalita Saki, ya, dan beliau sudah dijelaskan seperti pingsan atau sekarat begitu, dan mereka diskusi apakah dia masih hidup begitu. Dan diambil kapal, ditaruh di depan lubang hidung Srimati Radharani, tapi kapal itu masih bergerak, artinya beliau masih sadar gitu, belum meninggal gitu. Dan dijelaskan karena begitu kurusnya terhanyut dalam kerinduan, ya, bahkan ya cincin beliau itu bisa masuk ke dalam sampai ke ke lengan beliau seperti itu, ya. Biasanya cincin kan kecil, tapi bagaimana bisa masuk ke lengan gitu. Ya itu untuk menggambarkan bagaimana kurusnya badan Srimati Radharani karena selalu dalam kerinduan, dia tidak pernah mau makan dan sebagainya seperti itu. Ya, dan selalu dihibur oleh Wisaka dan Lalita Saki. Nah pada saat Srimati Radharani dalam keadaan tidak sadar seperti itu, kemudian datanglah Jatila, ya, atau pertama yang datang adalah Abhimanyu. Ya, Abhimanyu adalah suami resmi Srimati Radharani di Brindavan, ya. Dan ketika itu, ketika masih anak-anak, ketika Krishna melaksanakan lila, ya, Brahma Mohana lila, ya, ketika Brahma mencuri sapi-sapi dan anak-anak sapi dan teman-teman gembala sapinya Krishna, ya, dan menyembunyikannya, ya. Dan ketika itu Krishna memperbanyak diri beliau menjadi anak-anak gembala sapi dan juga anak-anak sapi, ya. Jadi selama 1 tahun penuh penyamaran itu terjadi. Dan ketika itulah Purnamasi Dewi mengawinkan anak-anak gembala sapi dengan Krishna, ya, ya, para gopi, ya. Jadi mereka dikawinkan secara resmi, ya. Jadi masih anak-anak mereka, gitu, tapi sudah diatur sedemikian rupa. Karena ini adalah untuk membuat lila itu nantinya menjadi sangat indah dan manis seperti itu, ya. Dan karena itu sesungguhnya yang menjadi suami resmi, ya, ataupun para gopi di Brindavan itu adalah tetap Krishna. Karena sebelumnya, ya, sebelum mereka menikah dengan yang suami-suami resmi mereka sudah dinikahkan oleh Krishna, ya, oleh Purnamasi seperti itu. Jadi cerita ini pernah disampaikan oleh Slagurudeva, ya. Kemudian Abhimanyu datang kepada Srimati Radharani dan menangis, mengatakan, Radhe, hari ini saya sungguh-sungguh sangat beruntung, ya. Hari inilah saya sungguh-sungguh memperoleh kesempatan untuk menyentuh kaki Padmamu, ya. Karena selama ini Anda adalah istri ataupun istri resmi daripada Krishna. Saya sebenarnya hanya menikahi Caya Radha, hanya bayangan daripada Srimati Radharani. Seperti Rawana ketika melarikan Sita, bukan Sita yang asli yang dilarikan, tapi yang duplikatnya yang dibuat oleh Brahma, ya. Begitu pula, ya, Pak Abhimanyu suami dari Srimati Radharani mengatakan, saya hanya kawin dengan
bayangan daripada rana. Tapi hari ini, ya, mohon karuniamu orade, ya, saya memohon debu dari kaki Padma Anda supaya, ya, segala kesalahan saya dimaafkan dan saya mencapai kesuksesan dalam kehidupan ini seperti itu. Ya. Dan Abimanyu menyentuh kaki Padma Srimati Radharani dan akhirnya pergi. Begitu pula kemudian, ya, adiknya Abimanyu, ya, Jatila, ya, Jatila mengatakan, oh Srimati Radharani, hari ini saya sungguh sangat beruntung memperoleh kesempatan untuk menyentuh kaki Padma. Ya, selama ini, ya, saya selalu menyombongkan diri yang menyatakan bahwa diri saya sebagai gadis yang paling setia ataupun istri yang paling setia di Brindavan. Dan selalu saya memfitnah Anda sebagai istri yang tidak setia, seperti itu. Karena Jatila, yaitu ipar daripada Srimati Radharani, yang selalu menuduh ataupun mengawasi Srimati Radharani untuk tidak bertemu dengan Krishna seperti itu. Tapi, ya, Krishna dan Srimati Radharani selalu mengatur sedemikian rupa supaya secara diam-diam, ya, beliau berdua itu bisa bertemu seperti itu. Dan suatu ketika juga ada lila yang ditunjukkan oleh Krishna, karena Jatila selalu menyatakan dirinya sebagai orang yang paling suci dan paling setia dan menganggap Srimati Radharani itu sebagai pelacur. Ya, setiap orang pergi ke Yamuna untuk mengambil air biasa saja, tetapi ketika Srimati Radharani yang pergi ke Yamuna untuk mengambil air, maka dia dituduh sebagai pelacur. Ya, karena, ya, mereka beranggapan bahwa hanya mereka berpura-pura mengambil air, tapi sebenarnya untuk bertemu dengan Krishna seperti itu. Ya, memang kalau demikian, ya, yang terjadi, mereka, ya, mencari bermacam trik ataupun cara supaya bisa keluar dari rumah untuk bisa bertemu dengan Krishna. Ya, itu yang. Dan inilah yang membuat cerita itu ataupun kisah itu menjadi lebih manis, lebih indah, ya. Karena ketika orang bisa datang kepada Krishna dengan melewati berbagai hambatan dan tantangan, maka itulah dia yang dijelaskan sebagai cinta yang murni seperti itu. Ya. Jadi karena itu kemudian Krishna membuat lila yang disebut, ya, juara lila begitu, yaitu demam panas yang tinggi dan mereka cemas ataupun khawatir begitu, bertanya kepada Krishna apa obatnya begitu. Krishna mengatakan siapa yang bisa membawa, ya, saya hanya perlu seorang gadis ataupun seorang perempuan yang suci dan setia, ya, dan membawa air dari Yamuna dengan dengan bejana ataupun dengan mangkok yang penuh dengan lubang. Ya, ketika orang mengambil bejana, ketika orang itu adalah gadis yang suci dan setia, ya, maka air yang dibawa dengan wadah yang penuh lubang itu, air itu tidak akan tumpah seperti itu. Ya, siapa yang mampu melakukan itu? Ya, untuk membuktikan kesuciannya. Ya. Dan kemudian Jatila menganggap, oh, saya akan mampu, saya adalah orang yang paling suci dan setia di Brindavan ini. Gitu. Ketika dia mengambil bejana itu, ya, dia menyalut air itu, ya, mengambil air itu dan semuanya, ya, jatuh seperti itu. Semuanya menetes, tidak ada satu tetes pun tersisa gitu. Kemudian ketika itu dia menjadi sangat malu dan menyadari bahwa dia bukan seorang, ya, gadis ataupun seorang perempuan yang paling suci dan setia gitu. Kemudian ketika itu tempat
air itu diberikan kepada Srimati Radharani, dan ketika Srimati Radharani yang mengambil air Sungai Yamuna dengan wadah yang penuh dengan lubang itu, tidak satu tetes pun terjatuh dan diberikan kepada Krishna. Ya. Maka itu membuktikan bahwa ya, Srimati Radharani lah satu-satunya ya, gadis yang sangat suci dan setia, ya, dan tidak pernah tercemar seperti itu. Ya. Dan itulah ya, yang disampaikan oleh Jatila, ya, dan kemudian dia mengambil debu dari kaki Padma Srimati Radharani dan mengulaskan di atas kepalanya, ya, untuk mohon maaf karena selalu memfitnah Srimati Radharani. Ya, kemudian terakhir datang rival daripada Srimati Radharani, siapa yang ingat? Ya. Chandrawali. Ya. Chandrawali yang selalu menjadi rival Srimati Radharani untuk menarik Krishna. Ya. Dijelaskan Srimati Radharani dijelaskan sebagai wingkiri. Wingkiri artinya ya, yang mengatakan Krishna adalah milik saya. Ya. Artinya Krishna di bawah kendali sebenarnya Srimati Radharani. Ya. Bisa protes, bisa merajuk, bisa ya, membuat Krishna mabuk kepayang seperti itu. Kalau Chandrawali dia yang berserah diri sebenarnya. Apapun yang dilakukan oleh Krishna dia hanya menyerah saja seperti itu. Ya. Jadi kemudian Chandrawali juga mengatakan Anda adalah ya, sesungguhnya ya, permaisuri ataupun istri daripada Krishna. Ya. Krishna hanya puas ketika bertemu dengan Anda. Ya, Krishna datang ke tempat saya hanya untuk membuat Anda meningkatkan rasa cemburu, rasa ya sentimen Anda seperti itu. Sebenarnya Krishna tidak pernah puas kepada diriku seperti itu. Ya, jadi dalam keadaan seperti itu semuanya memuji Srimati Radharani, kesetiaannya, kesuciannya dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan kemudian ketika ya Krishna Balaram dan Subhadra Devi sampai di Vrindavan juga melihat keadaan Srimati Radharani seperti itu, dan juga beliau juga terhanyut dalam kebahagiaan rohani, ya, dalam Mahabhava Prakasa itu. Ya. Nah kemudian setelah semuanya mengekspresikan perasaannya kepada Srimati Radharani, ya, kemudian ya, Krishna datang ya, ke tempat itu, ya, dan langsung datang ke Nidwana karena Srimati Radharani ketika itu bersama para gopi dan yang lainnya sedang di Nidwana. Nidwana adalah tempat di mana Krishna dan Srimati Radharani melaksanakan lilanya pada setiap malam, tarian rasa dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi kemudian Krishna juga sampai di tempat itu di Nidwana, dan ketika Krishna melihat Srimati Radharani dalam keadaan tidak sadarkan diri dalam terhanyut dalam sukacita rohani, maka Krishna juga ya jatuh pingsan dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti itu. Nah, ketika Krishna sampai di sana ya dan jatuh pingsan ya, seperti itu, kemudian ada udara yang berembus dari Krishna dan menyentuh badan rohani Srimati Radharani, ya, dan Wisaka dan Lalita juga mengingatkan, Srimati Radharani, Krishna telah datang. Mendengar ya Krishna datang, maka beliau segera bangun dan ya melihat Krishna dalam tidak sadarkan diri itu, beliau memerintahkan kepada Wisaka untuk membangunkan Krishna. Ya, kemudian Wisaka membisikkan rada mantra di telinga Krishna, kemudian Krishna juga menjadi terbangun. Ya.
Nah, ketika Krishna dan Srimati Radharani sudah sadar bersama-sama begitu, dan terjadilah ya pandangan satu sama lain. Ya, artinya setelah Guru menjelaskan eye to eye union. Ya, pandangan dari berpandangan mata saling memandang seperti itu, dan maka segala penderitaan, segala kerinduannya terobati, ya. Dan itulah yang disebut dengan pertemuan setelah perpisahan yang panjang, ya. Dan kemudian pada itu sudah malam, ya, mereka kemudian tidur bersama di Nidwana, dan keesokan paginya ketika pagi-pagi para burung-burung dan burung merak dan burung-burung yang lain berkicau untuk membangunkan Srimati Radharani dan Krishna. Paginya bangun bersama-sama, dan kemudian ada kirtan yang disebut dengan Mangalarati seperti itu. Ya, jadi inilah yang disebut dengan lila rohani Krishna, yang mendasari bagaimana rata yatra ini berlangsung juga adalah, ya, seperti sering dijelaskan, adalah perjalanan Krishna dari Dwaraka menuju Raja Bumi, yaitu dari Nilacala di tempat Sri Jagannath menuju Gundica. Gundica disebut sebagai Sundara Cala. Ya, Sundara Cala artinya itu adalah refleksi daripada Vrindavan seperti itu. Jadi karena itu sebelum Rata Yatra berlangsung, ya, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir, jadi untuk mempersiapkan menyambut kehadiran Sri Krishna ataupun Sri Jagannath di Gundica, maka Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri memimpin acara membersihkan Gundica Temple itu, ya, dengan diguyur dengan ribuan galon air, ya, dan beliau bahkan memakai cadar beliau sendiri untuk membersihkannya. Ya, bahkan dijelaskan, ya, ketika mereka membersihkan tempat itu, mereka menggunakan pakaian yang baru, begitu, bukan pakaian yang biasanya kalau kita mau bersih-bersih, kita ganti pakaian yang bersih, pakai pakaian yang biasa ataupun yang kotor seperti itu. Tapi untuk membersihkan Gundica, mereka memakai pakaian yang baru, roti, kurta ataupun cadar yang baru seperti itu. Ya. Jadi ketika itu sudah bersih sekali, maka ya, Gundica itu, ya, menjadi tempat yang pantas di mana Sri Jagannath akan bermain. Nah, di sini juga artinya bahwa, ya, kita harus membersihkan hati kita, ya, dari segala debu, kerikil-kerikil, duri-duri dan sebagainya, ya, dengan proses perawanan kirtana. Ya, ketika hati kita sudah sungguh-sungguh bersih, terbebas dari segala debu dan kotoran ini, maka itu menjadi tempat yang pantas untuk Krishna bermain. Jadi Srila Prabhupada dan Srila Gurudev menjelaskan bahwa, ya, menarik kereta Jagannath, ya, itu sebenarnya menarik Krishna, ya, dan kalau di Puri menarik kereta Jagannath menuju Gundica, menuju Vrindavan. Ya, artinya bahwa kita hendaknya menarik Krishna untuk bersemayam di dalam hati kita. Ya. Inilah filsafat ataupun cerita yang mendasari bagaimana kenapa ada prosesi-prosesi seperti itu, yaitu membersihkan Gundica dan sebagainya. Maknanya adalah kita harus membersihkan hati kita. Ya, kalau di Puri itu Jagannath Rata Yatra yang berlangsung 1 tahun sekali, dan pada hari yang pasti seperti itu. Ya. Tetapi Srila Prabhupada memperkenalkan bahwa, ya, di luar India atau di luar Puri itu kita bisa melakukan Jagannath Rata Yatra itu kapan saja, ya, bahkan kalau mampu setiap hari lakukan itu, karena maknanya adalah bagaimana kita menarik Krishna
ya, ataupun jaganan supaya bersemayam di dalam hati kita. Ya. Karena itu kita hendaknya setiap hari melakukan itu. Dan sebelumnya kita harus juga membersihkan hati kita dari segala debu-debu dan kotoran. Apa yang disebut dengan debu dan kotoran, kerikil-kerikil dan sebagainya itu adalah rasa iri, ya, ataupun anarta, ya, keinginan untuk kepuasan indriawi, keinginan untuk mendapatkan nama baik, ya, ataupun hal-hal yang lain yang tidak pantas seperti itu. Ketika hati kita sudah sungguh-sungguh bersih dari hal itu, maka ya, Krishna akan menjadi tempat yang pantas untuk bersemayam di dalam hati kita. Kali itu hati para penyembah murni Tuhan itu dijelaskan sebagai sat, ya, darpanam itu. Artinya seperti cermin di mana Krishna dapat melihat wajah beliau yang asli. Seperti kalau kita bercermin kan kita melihat refleksi ataupun bayangan wajah kita. Ya. Tapi hati seorang penyembah murni yang sangat murni, yang sangat bersih itu, ya, Krishna melihat diri beliau sendiri di sana, dan bahkan Krishna sendiri yang bersemayam di dalam hati para penyembah murni itu. Karena Krishna, para penyembah murni Tuhan telah menyimpan Krishna di dalam hatinya, maka para penyembah murni Tuhan, Sadhu Guru Vaishnava, dapat memberikan Krishna kepada kita semua, pada murid-murid beliau. Ya. Jadi diksa artinya adalah guru kerohanian memberikan Krishna kepada kita melalui apa? Melalui nama suci. Karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna. Ya. Itulah makna yang terkandung di dalam cerita ini, dalam Ratha Yatra ini. Nah, kisah berikutnya juga dijelaskan adalah ketika terjadi gerhana matahari yang di India, ya, maka ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, maka semua penduduk itu mereka pergi ke Sungai Suci, ya. Seperti ketika akan munculnya Sri Chaitanya Mahaprabhu terjadi gerhana bulan, mereka sama penduduk Navadvip pergi ke Sungai Ganga dan mandi di sana sambil mengucapkan nama suci. Begitu pula ketika zaman Dwapara Yuga, ketika Krishna hadir, ya, terjadi gerhana matahari, maka semua penduduk India, khususnya Sri Krishna dan semua keluarga besarnya dari Dwaraka, datang ke Kurukshetra untuk mandi suci di sana. Dan juga semua penduduk Vrindavan juga hadir di sana. Ya. Nah, terjadilah pertemuan setelah perpisahan cukup lama antara Srimati Radharani dengan Krishna. Dan ketika itu, ya, Srimati Radharani mengatakan, ya, saya tidak puas melihat Anda dalam pakaian asing seperti ini, pakaian kebesaran seperti ini. Ya. Kami ingin menarik Anda kembali ke Vrindavan, ya. Dan bagi orang pada umumnya antara pikiran dan hatinya adalah berbeda. Tapi bagi saya antara pikiran dan hati saya adalah satu. Artinya antara Vrindavan dan hati saya itu tidak berbeda begitu. Karena itu, ya, saya ingin mengajak Anda kembali ke Vrindavan dan tinggalkanlah pakaian kebesaran ini. Ini adalah, ya, saya ingin lebih tertarik kepada Anda dalam suasana seperti di Vrindavan. Ya, di Vrindavan, ya, hutan-hutan semak-semak bukar ataupun masih sama Yamuna yang sama masih ada di sana. Ya, Giri Govardhan masih yang sama ada di sana. Karena itu mari kita balik ke Vrindavan. Ya, dan ketika itu Srimati Radharani bersama para gopi dan penduduk Vrindavan lainnya menarik kereta Krishna untuk diajak kembali ke Vrindavan. Ya. Nah, itu juga salah satu dasar ataupun filsafat yang menjelaskan bahwa Ratha Yatra ini adalah menarik kembali Krishna untuk ke Vrindavan, ataupun menarik Krishna untuk masuk ke dalam hati kita. Seperti itu. Ya, inilah beberapa cerita dasar ataupun filosofi yang
menjelaskan tentang Ratayatra ini. Dan kapan Ratayatra ini mulai dilakukan? Ya, di sini jelaskan ya itu beberapa sumber mengatakan itu sudah bahkan dari zaman zaman Manu yang kedua, ya, Surya Manu pada kisah Manu. Jadi dari sejak itu sudah berlangsung Ratayatra ini. Bahkan Prahlad Mahara juga melakukan Ratayatra dengan menempatkan Tuhan Sri Wisnu di atas keretanya seperti itu. Ya. Dan pada zaman ini, ya, pada abad ketiga, ya, di India Selatan di Dravida Desa, yaitu di Tamil Nadu, ada seorang raja yang kuat sana yang bernama Pandu Wijaya, ya, dan dia memimpin 8 dia desa, ya, dan juga beliau bersama dengan Perdana Menterinya disebut Dewi Swara, ya, beliau yang kembali mengajarkan dan menegakkan lagi prinsip-prinsip Vaishnava, dan beliau yang mengambil kembali Arca Jagannath Balaram Subhadra Dewi dari kekuasaan para penganut Buddha ketika itu. Ya. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan Arca Jagannath, maka beliau mengadakan Ratayatra, ya, yang disebut dengan Pandu Wijaya, yaitu ketika Krishna ataupun Jagannath keluar dari singgasana beliau untuk menuju kereta. Jadi beliau sedang dalam digoyang-goyang dan seperti orang mabuk seperti itu. Itu yang disebut dengan Pahandi Wijaya, artinya mengajak Krishna untuk naik ke atas kereta dan untuk menuju Vrindavan. Ya, itu cita-cita yang secara ringkas dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan Ratayatra ini. Ya. Jadi tanggal yang pasti untuk Ratayatra dijelaskan di sini adalah, ya, di dalam Skanda Purana Ratayatra waktunya itu fix, artinya ya, yaitu pada hari kedua, ya, bulan menuju terang pada Asada, bulan Asada, yaitu pada Pusyana Naksatra, dan itu adalah tithi ataupun tanggal yang tepat untuk Ratayatra di Puri. Ya. Walaupun Ratayatra ini khususnya di Puri, bagaimana dijelaskan dalam Skanda Purana, ya, sudah ada waktu yang tepat, tapi Srila Prabhupada memberikan perintah bahwa kita dapat melakukan Ratayatra itu kapan saja seperti itu. Ya, jadi alasan tadi sudah saya sampaikan bahwa yang Ratayatra itu artinya maknanya adalah bagaimana kita menarik Jagannath ataupun Krishna untuk bersemayam di dalam hati kita. Karena itu kita harus setiap hari melakukannya seperti itu. Ya. Dan Prabhupada yang pertama kali memperkenalkan Ratayatra ini di dunia barat. Ya. Dan bahkan Prabhupada, ya, sudah dari semenjak umur sekitar 6 tahun dia sudah melaksanakan Ratayatra yang di kampung beliau seperti itu. Jadi para guru kita Srila Prabhupada, Srila Gurudev itu dia sangat pasti sekali, sangat terikat dengan perayaan ini, karena Srila Gurudev dia adalah di daerah Orissa. Dan juga leluhur beliau dari pihak ibu itu semuanya sangat berkaitan erat dengan Puri dan Jagannath seperti itu. Karena itu beliau mengajarkan kita untuk menyanyikan lagu Cakadola. Ya. Paramananda Kemadava Padunganuti Makarando Semakarando Panakari Anande Bolo Hari Hari Hariko Name Vandavela Parikari Ve Cakadola Se Cakadola
beliau Tuhan Sri Krishna atau Sri Jagannath yang matanya bulat besar. Ya, dan ya di sini dalam lagu ini ya para penyembah murni Tuhan memohon karunia si Cakradala untuk menyeberangkan mereka dari samudera kelahiran, kematian, dan usia tua penyakit ini untuk mengajak mereka pulang ke dunia rohani. Inilah hendaknya menjadi doa kita bersama-sama agar kita saat kita berpulang kita ingat dengan lila Sri Jagannath, ingat dengan Ratha Yatra, ya ini akan ya bisa mengantarkan kita untuk mengakhiri hidup kita dengan cara yang sukses seperti itu. Jadi karena keterbatasan waktu ini saya akhiri sampai di sini karena masih banyak rangkaian acara akan berlangsung lagi. Hare Krishna. Jai Sri Jagannath Ratha Yatra ki jai. Sri Jagannath Balaram Subhadri ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. All glories to Semble Body. All glories to Semble Body. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga Nitai. Gauru Premanande Hare. Bukan dilanjutkan dengan acara ini.